Manggil anak buahnya, tapi nggak ada jawaban dari kapal tersebut, gengs. Nah, ketika beberapa anak buah memeriksa kembali kapal tersebut, mereka ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku pastinya, dan terima kasih juga udah mampir di ceritaku. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang misteri, gengs. Nah, ceritanya itu udah dibahas di beberapa channel YouTube dan pastinya tuh kalian familiar banget lah ya. Cerita ini, ya ini misteri segitiga Bermuda. Lalu seperti yang kita tahu ya kan, segitiga Bermuda terkenal dengan cerita angkernya, juga disebut segitiga setan, yang konon di wilayah ini banyak pesawat kapal yang melintas lalu menghilang secara tiba-tiba, guys. Lalu seperti apa sih ceritanya? Yuk langsung aja mari kita bahas. Lokasi segitiga Bermuda tepatnya berada di wilayah Florida, Bermuda, Puerto Rico yang luasnya 4 juta kilometer kubik. Kenapa dijuluki segitiga Bermuda? Karena jika kita tarik garis peta akan membentuk segitiga, geng. Nah, ceritanya itu bermula pada tanggal 8 Oktober 1492. Christopher Columbus dalam catatannya tentang kompas Prince, ia adalah seorang penjelajah dan navigasi terkenal dalam penemuan benua Amerika, gengs. Nah, Christopher Columbus mulai menjelajah maritim Transaltik untuk mencari rute barat ke Asia di bawah kerajaan Spanyol. Nah, Christopher Columbus melakukan 4 pelayaran ke Amerika Serikat pada tahun 1492, 1493, 1498, dan 1502, guys. Nah, masing-masing mengambil rute yang berbeda, tetapi suatu ketika, entah itu tahun berapa, lewati wilayah yang dikenal sebagai segitiga Bermuda, guys. Dan pada saat itu wilayah tersebut belum dijuluki segitiga Bermuda, guys. Nah, saat melewati wilayah tersebut, Christopher tuh mengaku kompas miliknya tuh tiba-tiba rusak gitu, gengs. Nah, dia juga mengaku melihat bola api yang jatuh ke laut segitiga Bermuda, gengs. Lalu beberapa pekan setelahnya, dia juga melihat cahaya aneh di kejauhan. Nah, para ahli menyimpulkan apa yang dilihat Columbus saat itu adalah meteor jatuh. Pokoknya cerita ini tuh belum dikaitkan dengan hal-hal gaib, mistis, dan juga belum sepopuler saat ini, guys. Barulah di tahun 1964 menjadi awal misteri saat Vincent Gaddis asal Amerika Serikat merilis artikel di majalah Argosy yang diberi nama Segitiga Bermuda. Nama tersebut jadilah kenal, guys. Nah, di tahun 1974 viral lagi oleh penulis yang bernama Carlos Berlitz merilis buku yang berjudul The Bermuda Triangle yang laku keras hingga 14 juta kopi. Nah, sejak saat itu dibahas di mana-mana, mulai dari film, buku, program TV, situs web, hingga channel YouTube sampai sekarang yang saya ceritakan ini, ya, guys ya. Nah, ada beberapa teori konspirasi menurut para ahli yang percaya bahwa segitiga Bermuda itu nggak pernah ada, guys. Dan juga beberapa pendapat mungkin mengklaim tentang beberapa kecelakaan pesawat, kapal, bukan dikaitkan dengan hal gaib, melainkan memang keadaan alam yang dilanda badai tropis, angin topan, serta dilalui oleh arus teluk yang dapat menyebabkan perubahan cuaca yang tiba-tiba. Terlepas dari teori konspirasi, inilah ada beberapa kecelakaan di wilayah segitiga Bermuda. Yang pertama, Mary Callister. Ya, Mary Callister ini kan adalah kapal layar 2 tiang pengangkut kargo yang ditemukan terapung di Samudra Atlantik. Mary Callister ini pertama kali ditemukan pada tanggal 5 Desember 1572 oleh kapal Inggris yang bernama Dei Katia dengan kondisi tanpa awak dan nahkoda. Tragedi ini terjadi pada tahun 1872 di mana Mary Callister berlayar menuju Selat Gibraltar. Nah, kapal ini berlayar selama 1 bulan membawa kargo yang berisi bahan makanan. Anehnya dari kejadian ini semua muatan tidak tersentuh sama sekali, gengs. Barang-barang milik para awak kapal juga tetap rapih di tempatnya masing-masing, termasuk barang-barang berharga. Jadi
tidak ada tanda-tanda kapal ini tuh dirampok atau mengalami masalah teknis, guys. Nah, keadaan kapal semuanya tampak baik-baik aja, namun semua awak kapal termasuk nakoda menghilang tanpa jejak, guys. Muncullah sebuah misteri dunia yang sangat membingungkan, guys. Ada beberapa pendapat oleh seorang jurnalis yang bernama Amitika yang menjelaskan bahwa kapal ini tuh berlayar di tanggal 7 November tahun 1872. Kapal ini berlayar dari pelabuhan kota New York yang mengantar sekitar 1.700 barel alkohol menuju Genoa, Italia. Nah, total awak kapal berjumlah 10 orang termasuk sang nakoda, Kapten Prince, yang ditemani sang istri dan putrinya yang masih berusia 2 tahun. Selama 2 minggu berlayar, kapal ini tuh dilaporkan menghadapi cuaca buruk berdasarkan catatan pelayaran terakhir. Nah, pada tanggal 25 November tahun 1872, kapal berada di 11 km dari Azores, wilayah pulau milik Portugal. Nah, baru pada tanggal 5 Desember 1872, kapal ini ditemukan oleh polisi penjaga perbatasan laut Inggris. Mereka menemukan Mary Callister dalam keadaan kosong, sama sekali nggak ada orang di dalamnya. Lalu yang kedua, Ellen Austin dan kapal Mysterio. Pada tahun 1880, kapal Ellen Austin berangkat dari Liverpool menuju New York. Saat melintasi Laut Sargasso yang merupakan wilayah segitiga Bermuda, Kapten Griffin menemukan sebuah kapal layar kecil tanpa awak, gengs. Gak ada orang sama sekali. Lalu kemudian kan Kapten Griffin itu berpikir untuk menyuruh beberapa anak buahnya masuk dan membawa kapal tersebut ke New York, gengs. Nah, saat Kapten Griffin tuh kan udah nih langsung lah ya kan berlayar, oke, tuh. Nah, saat Griffin dan anak buahnya itu melintasi Laut Sargasso, mereka terjebak badai besar yang menyebabkan mereka tuh terpisah, guys. Dan nih, badai besar. Nah, ketika cuacanya tuh kembali cerah, terang benderang, udah gak ada badai ya kan. Nah, akhirnya sang kapten pun tuh mencari tuh kemana kapal kecil tersebut yang sempat terpisah itulah ya. Nah, akhirnya ketemu kan itu kapal. Lalu sang kapten pun tuh berteriak, "Woi, woi!" Oh, nggak gitu juga guys ya. Apakah ada orang manggil anak buahnya tapi nggak ada jawaban dari kapal tersebut, gengs. Nah, ketika beberapa anak buah memeriksa kembali kapal tersebut, mereka ditemukan nggak ada. Mereka tidak menemukan siapapun di kapal tersebut. Yang akhirnya beberapa orang percaya hilangnya anak buah Kapten Griffin karena aktivitas paranormal, gengs. Menurut kalian tuh gimana? Apakah kaitannya dengan hal gaib? Ketiga adalah HMS Atalanta. Nah, hilangnya kapal Inggris bernama HMS Atalanta pada tahun 1844. Kapal ini tuh diketahui ya berlayar dari Bermuda ke Inggris, sama seperti kapal-kapal lainnya yang berlayar ke wilayah ini. Nah, ia menghilang begitu aja tanpa ada satupun bukti kecelakaan kapal yang ditemukan, gengs. Nah, menurut jurnalis historik misteri Kurt Redman menjelaskan, HMS Atalanta ini merupakan kapal angkatan laut kerajaan Inggris yang sebelumnya bernama HMS Juno, sebuah kapal perang dengan 26 meriam yang pada masanya menjadi salah satu kapal terkuat milik Inggris, guys. Nah, baru pada tahun 1878 kapal ini diganti nama menjadi HMS Atalanta. Nah, insiden ini terjadi pada tahun 1880. Kapal yang berlayar pada saat itu ya untuk pelatihan angkatan laut yang lalu akhirnya menghilang bersama seluruh awaknya di segitiga Bermuda, guys. Diduga kapal ini tenggelam karena badai dahsyat ketika melintasi wilayah tersebut. Namun penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kapal ini hilang menjadi sangat sulit dilakukan karena tidak ada satupun bukti kecelakaan dan tidak ada satupun yang selamat pada saat itu. Lalu yang keempat, Flight 19 tahun 1945. Nah, pada tahun 1945, pesawat tempur Amerika Serikat yang disebut Flight 19 di bawah pimpinan Letnan Charles Carroll Taylor menghilang di wilayah udara segitiga Bermuda. Awalnya penerbangannya itu berjalan lancar seperti operasi angkatan udara pada umumnya.
Nah, patroli pesawat terbang di atas wilayah Lawrence dan Chicken Sauce pada pukul setengah 3 pada saat itu. Nah, pesawat ini tuh sudah dirancang sedemikian rupa, gengs. Diketahui itu mampu mengapung di atas air dalam waktu yang lama. Tinggal tuh dirancang benar-benar rapi lah ya. Nah, di sana mereka tuh menjatuhkan beberapa bom latihan dengan lancar, belum ada insiden yang terjadi tuh besok itu. Namun tidak lama kemudian ketika patroli berbelok ke arah utara, sesuatu yang aneh terjadi, geng. Tanpa alasan sebab yang jelas, kompas di pesawat-pesawat Avenger mereka mendadak nggak berfungsi. Pesawat terbang ke arah yang salah, geng, pada saat itu. Nah, dari situlah mereka diterjang oleh angin kencang, hujan lebat, awan berpetir, membuat pesawat mereka akhirnya jatuh. Nah, karena itu pesawat sudah dirancang bisa mengapung di laut sambil nunggu cuaca membaik ya kan, barulah usaha penyelamatan pun dilakukan, gengs. Namun apa yang terjadi dengan tim penyelamat? Tim penyelamat pun juga ikut menghilang. Hingga saat ini penerbangan 19 masih menjadi misteri bersama tim penyelamatnya, gengs. Nah, pada tanggal 22 Desember tahun 1967, Kapten Dan Barak bersama temannya Patrick Morgan pergi menggunakan kapal pesiar mewah layar setinggi 7 meter untuk menikmati pemandangan gemerlap lampu Natal Miami. Nah, setelah menjauh sekitar 1 mil dari garis pantai, penjaga pantai mendapat panggilan dari Kapten Barak yang mengaku bahwa kapalnya telah menabrak sesuatu, akan tetapi ia mengaku tidak mengalami kerusakan yang parah, gengs. Nah, kemudian penjaga pantai memutuskan untuk berangkat memeriksa kapal Kapten Barak yang hanya memerlukan waktu 19 menit dari pantai. Nah, akan tetapi sesampainya di lokasi, penjaga pantai tidak menemukan sama sekali kapal dan tidak menemukan tanda-tanda kapal karam atau tenggelam, gengs, pada saat itu. Nah, menariknya kapal pesiar yang digunakan Kapten Barak hampir tidak mungkin bisa tenggelam karena banyak alat keselamatan yang ada di kapal seperti jaket pelampung, terus koci, suar, dan perangkat sinyal. Nah, tidak ada satupun tanda-tanda Kapten Barak menggunakan alat keselamatan tersebut, gengs. Lalu petugas pantai akhirnya melakukan penyusuran ratusan mil persegi lautan tersebut selama beberapa hari, gengs. Tidak ada satupun kapal yang berhasil ditemukan. Sekian dari ceritaku yang berjudul Segitiga Bermuda, yang mana segitiga bermuda ini tuh menjadi misterius karena beberapa kecelakaan yang terjadi di dalamnya. Lalu ada juga yang menghilang, geng. Makanya terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya, guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.